Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rahmani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, wukilal bala bil wala, wukilal bala bil wala, diwakilkan bala itu dengan kewalian, diwakilkan bala itu dengan kewalian. InsyaAllah hikmah atau petuah beliau ini akan kita kupas selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, beliau berkata, wukilal bala bil wala, diwakilkan bala itu dengan kewalian, diwakilkan bala itu dengan sebuah kewalian. Semakin tinggi makam walinya seseorang, maka akan semakin besar pula ujian atau bala yang diberikan Tuhan. Ukilal bala bil wala. Semakin tinggi makam kewalian seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin besar memberikan dia bala atau ujian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahwa salah seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya atau balanya? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi kita, wahai Rasulullah, siapakah seseorang yang paling berat balanya atau ujiannya? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyaddul bala, kata beliau, bersengatan bala itu ialah al-anbiya, para nabi. Al-anbiya, para nabi. Ini orang yang paling bersengatan bala. Wal amsal fal amsal. Kemudian yang seumpamanya para anbiya dan seumpamanya lagi. Jadi yang paling berat pertama kali menyandang bala ialah para anbiya. Ketika Rasulullah ditanya siapa yang paling berat ujiannya atau balanya, beliau mengatakan ialah para nabi. Kemudian yang seumpamanya dan seumpamanya. Fayubtalar rajul, kata Rasulullah, ala hasabi dinihi. Seseorang itu diberi ujian atas menurut kadar agamanya. Fayubtalar rajul ala hasabi dinihi. Seseorang itu diberi ujian ala hasabi dinihi, atas sekedar di mana agamanya, atas menurut bagaimana agamanya. Semakin tinggi agamanya, maka akan semakin berat pula ujiannya. Karena Nabi katakan, seseorang itu diuji ala hasabi dinihi, menurut kadar agamanya. Di ujian Tuhan
menurut kadar agama seseorang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah mengatakan, apa kata beliau? Janganlah kalian lari daripada bala atau ujian Tuhan. Janganlah kalian lari daripada bala atau ujian Tuhan. Fa innal bala ma'as sabri asasun likulli khair. Fa innal bala ma'as sabri asasun likulli khairin. Sesungguhnya bala beserta kesabaran itu pondasinya segala kebaikan. Janganlah kalian lari daripada bala, karena sesungguhnya bala, kata beliau, atas pondasinya segala kebaikan. Sesungguhnya bala beserta kesabaran itu asasun likulli khair, pondasi segala kebaikan ialah bala beserta kesabaran. Bahkan bukan hanya itu saja, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan asasun nubuwah, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wan nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah al-bala. Bahkan kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, pondasinya kenabian, pondasinya kerasulan, bahkan pondasinya kewalian, pondasinya kemakrifatan, dan pondasinya makam mahabbah atau makam cinta kepada Tuhan ialah al-bala, ujian atau bala. Pondasi kenabian, pondasi kerasulan, pondasi kewalian, pondasi kemakrifatan, dan pondasi mahabbah dengan Tuhan ialah al-bala, ujian atau bala bencana. Ujian al-bala ialah ujian, pondasi kelima macam tersebut, baik kenabian, kerasulan, kewalian, kemakrifatan, dan juga makam kemahabbahan dengan Tuhan. Wa illam tasbir alal bala, kata beliau, jikalau kalian tidak sabar atas bala, pala asasalak, maka engkau tidak punya pondasi apa-apa. Jadi pondasi segalanya itu atas kesabaran. Fa illam tasbir ala bala, kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila kalian tidak sabar atas bala, pala asasalak, maka kalian tidak punya pondasi apa-apa. Lalu Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani lagi mengibaratkan, Ijara'aita, afara'aita, kata beliau, baitan sabitan. Bagaimana pendapat kalian dengan rumah yang kokoh, namun pondasinya adalah tumpukan sampah. Jadi mustahil, kata beliau, memiliki rumah yang kokoh, pondasi yang kokoh, kalau apa, tumpukan sampah yang menjadi pondasinya. Begitu juga, kata beliau, mustahil mempunyai keimanan yang kuat kalau pondasinya bukan kesabaran atas ujian Tuhan. Beliau mengibarat, afara'aita baitan sabitan. Bagaimana pendapat kalian rumah yang kokoh kalau pondasinya tumpukan-tumpukan sampah? Pasti rumah tersebut akan roboh. Inilah bagaimana, seperti inilah yang Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani ibaratkan tentang sabar atas ujian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut pandangan manusia, bala ini pasti berkonotasi sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk. Kalau kita tanyakan kepada kebanyakan manusia, pasti pendapat manusia, pandangan mereka pasti beralibi bahwa bala ini sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk. Namun kalau sejenak kita lihat pandangan Al-Quran, bagaimana kacamata Al-Quran menyikapi bala, maka hal tersebut tidak mesti demikian. Bahkan ada sebuah ayat dalam Quran, surah Al-A'raf ayat 168. Al-A'raf ayat 168.
Sebuah ayat yang cukup bagus untuk kita renungkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qata'nahum fil ardi umaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qata'na fil ardi umaman. Kami pecah manusia itu di muka bumi ini beberapa umat. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Apa kata Allah ketika kami pecah manusia itu berbagai macam umat? Wa qata'na bil ardi umaman. Kami pecah manusia itu, kata Tuhan, di muka bumi ini berbagai macam umat. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada orang-orang yang saleh. Wa minhum, dan sebagian mereka lagi ada orang yang bukan saleh. Coba kita lihat ibarat Al-Quran begitu lembutnya. Allah tidak mengatakan di antara mereka ada orang soleh, namun di antara lagi orang fasik. Tapi Allah mengatakan duna dzalik. Jadi begitu lembutnya Al-Quran, bahasa Al-Quran ini luar biasa balaghahnya, mantiknya. Ketika Allah mengatakan orang yang bukan soleh, bukan Allah katakan minhumul fasikun, minhumul zalimun. Tapi Allah katakan apa? Minhum duna dzalik. Di antara mereka ada orang soleh, dan di antara mereka lagi ada orang yang bukan soleh. Itu lembutnya Al-Quran, bahasa Quran ini luar biasa. Apa kata Allah? Wa qata'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Wa balawnahum, di sini kami uji mereka manusia. Kamu uji mereka semua manusia bil hasanat, ujian dengan kebaikan. Wasai'at, dan juga kejelekan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Di ayat ini kata bala berkonotasikan bukan sekadar jelek, bahkan ada maknanya baik. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Kami uji mereka semua manusia dengan kebaikan dan juga kejelekan. Apa tujuan utama menguji? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bala menurut kacamata Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an menyikapi bala ini bukan sekadar sesuatu yang jelek, namun lebih berartikan kepada ujian, cobaan untuk menguji dan memperkokoh keimanan. Ini makna bala dalam pandangan Al-Qur'an, yaitu cobaan untuk menguji dan menguatkan keimanan seseorang. Itulah gunanya bala, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita renungi lagi dalam Quran ini, di Al-A'raf 168 ini, Allah mendahulukan kata kebaikan baru kejahatan. Wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at. Kenapa Allah dahulukan kebaikan baru kejahatan? Padahal bala itu orang menyangka malah sesuatu yang jelek dulu, bukan sesuatu yang baik. Namun di ayat ini Allah dahulukan kebaikan baru kejelekan. Ini kata ulama tafsir memberikan sebuah isyarat bahwa ujian yang terberat itu bukan dari kejelekan, kemudaratan, kesedihan. Namun apa, ujian yang terberat itu ialah daripada kebaikan atau kenikmatan. Karena manusia sering jatuh ketika mendapatkan kenikmatan. Manusia ketika mendapatkan kenikmatan, kebanyakan mereka lupa daratan. Kebanyakan manusia ketika mendapatkan kenikmatan, kebanyakan mereka itu pasti lupa daratan. Disinilah kenapa ujian yang terberat bukan dari sebuah penyakit, bukan dari sebuah kesedihan, namun ujian yang terberat itu menurut Al-Quran ialah ujian dalam kenikmatan. Karena di sini kebanyakan manusia itu gugur ketika diuji Allah dengan kenikmatan.
Banyak manusia yang sabar ketika diuji dengan kesedihan, kemudaratan, penyakit. Namun manusia kebanyakan lalai ketika Allah uji dengan kenikmatan-kenikmatan. Inilah isyarah halus dari Al-Quran. Kenapa Allah dahulukan wabalawnahum bil hasanat wassayiat. Kami uji manusia dengan ujian kebaikan, baru ujian kejelekan. Ini karena manusia sering gagal dalam ujian kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah ditanya murid beliau, wahai Syekh, bagaimana caranya agar seseorang itu ketika mendapatkan ujian itu bisa tegar? Ketika orang mendapatkan ujian itu, dia tidak keluh kesah atau gelisah. Ketika seseorang mendapatkan ujian itu, dia tidak menyalahkan kepada Allah. Dan ketika dia mendapatkan ujian itu, malah dia merasa bahagia ketika Allah Ta'ala mengujinya. Apa jawab Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika muridnya bertanya demikian? Kata beliau, ma ahabbal bala wa taladduza bihi illa man arafal mubli. Ma ahabbal bala wa taladduza bihi illa man arafal mubli. Ketika murid beliau bertanya hal demikian, bagaimana agar seseorang itu malah merasa bahagia ketika mendapatkan bala ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau simpel menjawabnya. Apa jawaban beliau? Ma ahabbal bala wa taladzuza bih illa man arafal mubli. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang itu tidak akan pernah mencintai ujian Tuhan, jangan pernah merasa lezat dengan ujian tersebut, illa man arafal mubli, kecuali dia mengenal siapa orang yang memberikan dia ujian. Kalau dia kenal orang yang memberikan ujian tersebut, orang yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih, penyayang kepada dia, dia baru bisa merasakan kelezatan dalam sebuah ujian. Kalau dia tidak kenal siapa yang mengujinya, pasti akan muncul kelah kesuhnya. Pasti akan muncul kelah kesuhnya karena dia tidak mengenal siapa orang yang mengujinya. Ini jawaban Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika muridnya bertanya hal demikian. Begitu juga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika beliau menyikapi hal demikian. Apa kata beliau? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, liyukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli. Liyukhaffif alamal bala, niscaya akan ringan pedihnya bala itu alaika atas engkau. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubtali huwal mubli, bi annahu subhanahu huwal mubli. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, akan ringan pedihnya ujian itu atas engkau jika engkau tahu, engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah orang yang menguji engkau, orang yang memberikan ujian kepada engkau. Jadi ujian ini bukan dari orang yang membenci kita, ujian ini bukan orang yang dari memusuhi kita, ujian ini bukan dari orang yang dengki dengan kita, namun ujian ini dari orang yang Ar-Rahman Ar-Rahim dengan kita. Karena tujuannya ingin menguji dan memperkokoh keimanan kita. Karena dunia ini memang daru bala, daru ujian. Bahkan para nabinya orang yang paling banyak diuji Tuhan. Kemudian para aulia, para salihin, seterusnya. Bal amsal, itulah orang-orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyikapi perkataan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu banyak daripada hikayat orang salafus salihin dulu. Banyak dari orang-orang salih dulu yang mereka itu bisa merasakan makna dari kalimat tersebut. Di antaranya ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini tertimpa sebuah penyakit yang mau tidak mau kakinya harus dipotong. Urwah bin Zubair, mau tidak mau dia tertimpa penyakit yang harus dipotong kakinya. Ketika Urwah bin Zubair dibawa ke dokter bedah, ingin dipotong kakinya, sang dokter bedah ini ingin menyuntikkan obat bius agar tidak merasa.
Tapi apa kata Urwah bin Zubair, wahai dokter, teruskan saja kau potong kakiku, jangan kau kasih obat bius. Dokter bingung, karena semua orang pasti ingin dibius agar tidak merasakan sakit. Namun Urwah bin Zubair malah minta jangan dibius, terus engkau potong kakiku, jangan hiraukan aku. Dengan perasaan bingung, sang dokter bedah pun melakukan tugasnya, memotong kakinya Urwah bin Zubair. Namun apa yang didengar dokter bedah, tidak ada satu kalimat pun dalam Urwah bin Zubair itu mengucapkan kata merintih. Namun apa yang dikatakan Urwah bin Zubair, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah kepadaku, mencukupi Allah akan aku. Beliau hanya mengucapkan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Ucapan yang terucap daripada Urwah bin Zubair ketika kakinya dipotong. Dan setelah kaki beliau dipotong, beliau menyuruh pembantunya untuk menguburkan kakinya di kuburan muslimin. Dikuburkan di kuburan muslimin. Dan ketika itu Urwah bin Zubair berkata, kata Urwah bin Zubair, ya Rabb, engkau telah mengetahui bahwa kakiku ini yang telah terpotong ini tidak pernah berjalan selangkah pun ke tempat maksiat, tidak pernah berjalan selangkah pun ke tempat yang tidak engkau ridhai. Engkau tahu ya Rabb bahwa kakiku yang telah kupotong ini tidak pernah melangkah satu langkah pun ke tempat yang engkau benci. Dan ya Rabb, seandainya engkau ingin memotong lagi, masih banyak ya Rabb bagian tubuhku yang siap untuk engkau potong. Dan beliau berkata lagi, ya Rabb, seandainya engkau ingin memotong tubuhku lagi, silahkan ya Rabb, karena masih banyak bagian tubuhku yang belum terpotong, karena cuma satu kakiku yang terpotong. Ini ucapan Urwah bin Zubair karena beliau merasakan wal mublinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kalau kita buka hikayat Imran bin Husain yang telah 30 tahun kena penyakit stroke. Imran bin Husain 30 tahun tertimpa penyakit stroke. Beliau tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Bahkan dibikinkan lubang di bawah ranjangnya agar untuk beliau qadha hajat. Jadi ada lubang dibikinkan di bawah tempat tidurnya untuk beliau qadha hajat. Ini selama 30 tahun. Ketika itu datanglah saudaranya bernama Mutarrif melihat keadaannya Imran bin Husain. Mutarrif ini langsung meneteskan air mata tanpa banyak berkata-kata. Saking menangisnya sampai membuat Imran bin Husain berkata, ya wahai saudaraku Mutarrif, apa yang engkau tangiskan? Mutarrif berkata, wahai Imran, saya sedih melihat keadaan engkau yang cuma bisa berbaring selama 30 tahun di atas tempat tidur engkau. Lalu Imran bin Husain dengan senyuman beliau berkata, apa kata Imran bin Husain, wahai saudaraku Mutarrif, janganlah engkau sedih. Karena aku, kata Imran bin Husain, aku bahagia, aku suka dengan sesuatu yang Allah Ta'ala suka kepadaku. Aku bahagia, aku suka dengan sesuatu yang Allah suka kepadaku. Allah suka kalau aku berbaring stroke selama 30 tahun di tempat tidurku, tidak bisa melakukan apa-apa. Allah suka demikian. Maka aku pun, kata Imran bin Husain, menyukai hal demikian. Tahukah engkau wahai saudaraku Mutarrif, kata Imran bin Husain, setiap hari malaikat itu datang menemuiku. Setiap hari para malaikat datang menemuiku dan mengucapkan salam kepadaku karena penyakitku ini. Karena setiap hari malaikat datang menemui beliau dan mengucapkan salam kepada beliau karena kesabaran beliau atas penyakit yang beliau terima. Dan masih banyak lagi kata-kata para ulama sholihin yang mereka dulu sabar, bahkan mereka menikmati setiap ujian Tuhan karena mereka yakin ma ahabbal bala wa talazzabihi illa man arafal mubli. Tidak akan bisa mencintai ujian dan lezat dengan ujian tersebut kecuali orang yang kenal siapa orang yang memberi ujian. Di sini dulu